Sahabat HR, pernah nggak dengar orang ngomong renumerasi? Padahal yang dimaksudkan adalah remunerasi. Contohnya, pernah ada seorang rekan HR bertanya pada saya, "Jul, gimana renumerasi di kantor lu? Oke nggak?" Walaupun kuping agak gatal dan ada keinginan untuk mengingatkan kesalahan itu, tapi akhirnya saya tidak jadi melakukannya. Jadi saya mengingatkan lewat video ini aja ya. Remunerasi adalah sebuah proses untuk mengelola bagaimana kita menghargai kontribusi karyawan. Yang dianggap sebagai kontribusi bisa berupa bobot tanggung jawabnya, kinerjanya, usahanya, masa kerja dan loyalitasnya, dan masih banyak ukuran lain yang tentunya berbeda di setiap perusahaan. Renumerasi adalah penomoran kembali menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi beda banget lah ya. Mumpung lagi ngomongin soal remunerasi, saya mau mengingatkan kembali kepada sahabat HR bahwa ketika mengusulkan atau memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan penghargaan, kita harus sangat berhati-hati, terutama apabila penghargaan itu berupa penghargaan finansial. Pasalnya, bagaimana seseorang dihargai membawa pesan bukan hanya pada karyawan tersebut, tapi pada karyawan yang lain. Contohnya, ada seorang staf IT yang sebenarnya kurang dari sisi kinerja maupun kompetensinya. Hampir setiap orang yang dibantu mengeluh karena butuh waktu lama baginya untuk memecahkan masalah. Staf IT ini juga memilih kliennya dengan seksama. Dia akan cepat bergerak apabila yang meminta tolong memiliki jabatan yang tinggi, apalagi kalau direksi yang meminta tolong. Di saat meeting, dia akan berdiri di depan pintu ruang meeting untuk standby apabila infokus atau komputer bermasalah. Karena dia adalah staf IT satu-satunya di perusahaan tersebut, pekerjaan lain akhirnya tertunda. Bagaimanapun, beberapa direksi tetaplah suka untuk dilayani seperti seorang penguasa. Mereka merasa puas dengan pelayanan dari staf IT ini. Apalagi ketika dilihat staf IT ini sampai berkeringat ketika membantu direksi. Walaupun keringatnya itu mungkin karena gugup, kesulitan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Akhirnya, karena direksi sangat terkesan dengan pelayanan premium ini, karyawan tersebut dipromosi dan memperoleh kenaikan gaji yang besarnya sangat signifikan. Tentu saja ini kasus rekaan saya saja ya, supaya kedengaran dramatis. Mudah-mudahan karena dramatis jadi lebih nyangkut. Penghargaan adalah pengakuan bahwa apa yang dilakukan oleh karyawan itu sudah benar dan sesuai dengan harapan. Dalam kasus tadi, bisa dipastikan staf IT tersebut akan lebih memprioritaskan direksi secara membabi buta dibandingkan dengan melihat kebutuhan organisasi terhadap keberlangsungan ketersediaan informasi dan komunikasi antar cabang yang dibutuhkan hampir oleh setiap karyawan misalnya. Bagaimana dengan karyawan lain yang menyaksikan hal ini? Bisa jadi setiap ada kesempatan, orang cenderung akan berusaha untuk mencari muka terhadap pemegang kekuasaan untuk mendapatkan penghargaan lebih. Budaya kerja bisa dibentuk salah satunya dengan penghargaan. Salah satu atasan saya pernah mengatakan, "Di mana uangmu, di situ hatimu." Dengan kata lain, dari mana uang datang, orang akan mencarinya ke sana. Bayangkan, apabila praktek seperti yang diberikan kepada staf IT itu terjadi terus-menerus, budaya kerja apa yang akan terbentuk tanpa disadari? Tujuan dari penyusunan program remunerasi yang baik adalah menghargai orang yang tepat dengan jenis dan jumlah penghargaan yang pas untuk alasan yang benar, sehingga perusahaan bisa merekrut karyawan yang sesuai, memotivasi mereka untuk berkontribusi lebih baik lagi bagi perkembangan perusahaan, dan mempertahankan mereka agar tidak dengan mudah memutuskan untuk mencari karir di tempat lain. Karena itu, diperlukan suatu pemahaman yang cukup mendalam
mengenai hal-hal apa saja yang dihargai oleh perusahaan dan apa aspirasi karyawan terhadap jenis-jenis penghargaan, supaya kita bisa menyusun desain remunerasi yang tepat, sehingga uang yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat memperoleh hasil yang diharapkan. Kita akan membahas desain remunerasi ini pada video yang lain. Mari bagi ilmu. Ciao.